Kalau nikmat tidak kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame ta ora, nikmat tertinggi adalah kue iso mbayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan tidak Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat tengah di bodoh nanti. Pak, sampai udah pulau, cuma melok bodoh. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecil. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kasih. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Nah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Ini kalau terangno masalah rezeki ini sekedap mungkin sing nopo. Kalau terangno masalah penciptaan langit dan bumi nganti istilah Quran fisik tadi nopo. Ayat. Masalah rezeki mun kula terang mau ini, pokoknya ketika ada Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung napa rezeki ini. Nggih niku pakem. Ketika ada pangeran pokoknya asal ana urip wonten napa. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki ya kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak ya duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil. Karepe meneh pangeran koyo bae di dunya ada utang ran duwe. Jadi itu kan rezeki versi tafsiran apa? Kalau bolak-balik matur ya. Pokoknya manusia itu cek kiai, cek profesor, cek dokter itu tetap pintu. Asal jenenge manusia tetap nopo pintu. Dari Quran bahkan al-insan zaluman nopo. Kalau tak baleni contoh ini. Misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau hasil mangan dan sesuai sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya nganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai rencana. Kemudian manusia saking bodohnya nganggap menu enak ya mergo makanan enak, menunya cocok, selerane cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia ora iso syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duit-duit aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurami itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame ta ora, nikmat tertinggi adalah kue iso mbayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat tengah di bodoh nanti. Pak. Sampai udah pulau, cuma melok bodoh. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecewa. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kasih. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal.
Lah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Lah ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kulo bolak-balik cerita nang ngaji teng Bojonegoro teng Mutin. Kulo nu bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam mboten tau mboten cerita. Kulo mboten kaya umume kiai utawa umume suami yang didik bojo gak kopi, nek sing lanang teko bukakno lawang. Takono tangga-tangga kulo. Kulo nggih kopi dhewe, mboten ate kulo bayangno bojo arep bukakno pintu gak kopi. Mari kecewa. Nggak ngerti yang bojo nggih Gus, yo Islam. Pokoke tujuan kulo kita supaya tidak mudah kecewa. Mau coba tiang-tiang, tak ada wong merantau nih buatam, kang regani wong lanang. Mereka bayangin bojone itu, dia nih teko pintu dibuka, terus masak, juga no kopi, kopinya anget, pokoknya segalanya serba apa ideal versi ini. Lihat toko bojone tetap turu, atau angok pusing. Akhirnya kecewa. Lo kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Saya kata sekolah nggak tadi kiai ulama seneng ngaji, sing rungokno agak sing ngaji agak, itu giok, nomor. Nak pulau gitu, kalau bayang ngaji, us ngelakoni perintah Allah, nyebaran umat Nabi ya sudah. Kalau zaman sing ngaji papat dia semangat, ngaji agak dia semangat, jadi sampai nakal orang pengaruh ya. Tanyakan yang ngaji saya dulu, cara saya mereka nggak pancen. Ada terus ngaji agak, terus sopan santun, terus ramisoi gitu. Udah misal, dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ya, kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung tidak normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi jenenge lagi kepengen, Gus, nak ra kesampean kan belum. Sekarang potensi tidak kesampean itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang ra ono kok bayangno mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat ya bodohmu iku, paham ya? Paham ya? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen Gus arah kesampaian kan gak lega. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdilem bodohmu iku. Lha iku ora usah terusno, bodohmu ora usah apa. Jenenge wong lanang supine di bojo sing gak kopi sing sopan sing bukakno lawang. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nak nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno di bojo wae golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bae direktur PLN tau apa. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Kira-kira makhluk gaib kowe ono sing gelem, Pak. Wong golek rezeki wong bantu kok nganti tok napa Riau. Misale wong Rempang nganti tok Malaysia. Ya pira-pira cek wong cek wujud. Kadang boten sisi tinggal selingkuh, sing lanang selingkuh ora entuk duit untuk wong. Kasih duit untuk napa? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan ya go wedoan, sing wedoan suwe tinggal go napa? Apik apa selingkuh ya apik cara kula. Artine daripada salah sitok malah khianat. Nah ngono kan khianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusane napa? Jelas. Jadi kok ketemunya yang rokok, bodoh-bodoh apa? Itu cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kula njobo jare nek teng Malaysia mun rabi mati. Niku cara hukum sepundi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rabi meneh. Tapi jare Islam kan nakalan. Sing lanang rabi ra usah iddah. Lah kula rabi kudu ngenteni dipegat. Niku terus cara jenenge sepundi wah mate. Hukum Islam nek soal hukum sosial aja njero. Yang itu ditinggal di Malaysia. Ada berita otentik mengenai Malaysia yang pergi ke Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritanya, Bang. Nah, itu kan terus nikah di sana kan seorang suami nikah di sana apa? Sah. Paling jangan poligami ngoten mawon. Si istri ini kalau orang dipegat kan iso nikah. Padahal dia lara ati kepengen posisi dipegat. Nah, prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh apa atau apa. Macam-macam. Ini terus turun jenengan setuju. Kalau kandani,
Kalau kan ngandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Pun gaya ulama sebetulnya apa-apa ya tak jawab, ya tenang. Jenengan orang dipegat, orang iso rabi meneh. Nah, dipegat ngenteni ida lagi kira-kira. Tiang mboten purun megat kula. Mun jenengan tak takok, sampean kepengin pegatan ora pegatan maksud e pengen opo? Nggih, kula nek pegatan nasib kula jelas khusus rabi meneh. Nah, sampean kepengin nasib jelas tak warai, tapi kudu ana kula ulama, sampean ana ulama. Maksudnya nasib jelas kepengin ora, pengen uripe sampean enak tentrem nggih. Iku ora usah ngenteni payu rabi meneh, ora usah ngenteni dipegat. Saiki juga sampean yakin rahmate Allah. Kowe uji terlantar bojo iku dadi amalem dadi ganjaran. Kowe menderita sing iki ya dadi ngamalem dadi ganjaran. Semulai saiki nek mati ngoten niku nganti ngenteni keadaan kira ora usah. Tenan kula keganjaran yo tenan. Mar lah kowe misale aku sebagai ulama nyarono kowe esuk ganjaran ngenteni haji sedekah malah ra iso. Monggo kire. Mulai saiki sampean wong apik mergo didolimi sing lama. Kowe ora usah omah arep dipegang kok ora di wong liya. Ngono iku ya ora mesti ngono. Saiki sing ora kowe lagi sitok. Yen arep-arep wong liya kok ngono meneh wong loro. Iku yo mesti maslahat kanggo kowe. Sing mesti maslahat kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat. Bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rafa, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Ini kesuwan kula mbek kakake kula kandhani. Dene kakake mbek adike gitu, wah kula tentrem Gus. Lah mulane nek sowan aku, takok kowe yo ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial yo melok ngeluh. Kaya kiai melarat dilapuri wong melarat ngeluh. Jadi padha ngeluh ya contohkan apa? Kiai kula gak ada masalah, ada mantu minggat boten jelas. Jadi kayak ini enak. Adik kula nggih boten. Kada bojo hilang. Di masalah malah diceritani napa? Salah itu anake, itu adi cocokan. Akhirnya napa? Piye kan? Nek mari dadi ulama ke kula ora ngerti konstelasi tak takoki. Sampeyan nganggep kula sebagai tokoh sosial napa ulama? Sebagai ulama tak jawab kalau ulama. Lah nek ala sosial jawaban kula luwih gampang, beruang itu masalah. Titik. Menteri Keuangan itu masalah nanti direwangi orang Amerika kok meneh. Dirimo kita malah buyute napa? Wong sing gagah-gagah presiden, wakil presidennya pusing ngadepi masalah, pemenang kita karuan tidak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki. Makanya ketika hikam, andaikan manusia itu memahami al-manfu, artinya satu pencegahan rezeki, adal manfu ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarepno niku boten kesampaian karepe niku ainal ato, yaitu kahanane roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak, kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah, ben Malioboro ora sida mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Ya wae lunga iku ana potensi tabrakan kecelakaan. Nah, ra sida lunga iku artine jelas aman. Jelas aman nek potensi tabrakan ketoknya masalah jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi, artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil kula rusak dari redo lunga berarti ora ana kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sing disenengi, Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duit. Agak beres sido marung kowe sing kedonyan duit mijek blok-blok bang. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengen kesampean dunyane. Nak marung kesampean iso mangan disenengi. Nak marung kesampean iso gegem duwike dunyane niku. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, itu ya apa? Wong syukur kok digurui blok kok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal man ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi bal badi, baik Allah saat mengekang atau saat memberi ku adal man ainal atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman.
baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Anggap aja orang di pengaruh itu berarti orang mungkin ada umat. Nah di pengaruh jadi ini tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan arah di pengaruh berarti gak ada loh. Misalnya ngoten mawon. Nah orang suka sombong itu malah bener kan. Orang suka sombong biasa ngelajan aku kudu syukur. Gara-gara dia sombong kira anak utang deh. Nak rukun malah panggar. Nanti sombong wong suka baru kadang wong melarat. Mergo wong melarat iso menghujat dekne mergo sombong. Ada rukun kira iso hujat nang utang. Pak, ya aku pengen nonton maksudnya. Artinya kayak orang melarat, orang suka sombong. Alhamdulillah kalau sombong jadi aku ragu pikiran utang. Gampang kok. Jadi gak usah rumput ngadepi urip betul sana apa? Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal suka, orang kenal alhamdulillah orang ada potensi nopo. Ngan tak jadi wong ayu-ayu wajib sombong. Kalau potensi selingkuh. Justru ramah itu mari nopo. Bojone Nabi ini diajari sombong. Jadi jadi wong wedok pakai sing sombong. Terutama sing ayu lho, sing elek amal-amal. Lho tenan iki wonten dalile. Wong wedok niku kesunatane ana sombong. Nggih, terutama sing ayu berbalik Pak. Jadi ngendikane pangeran ngitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasduk nabil qaul. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala tasduk nabil qaul. Faya tama alladzi fi qalbihi napa. Mas. Iku bojone Kanjeng Nabi lho, jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah, Zainab, Sofia. Liyan niku sok udah bunder tua semacam-macam. Pokoke bojone Nabi sono nek dirasakno paling tau. Mulyane ora sing luwih tuwa timbang Kanjeng Nabi, ana sing gendut terus macam-macam. Fala takdokna bil qauli. Ini taqaitunna fala takdokna bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya sama ajnabi, lelaki lain disunatno aja ngendek. Tak doa dari kata tunduk, jangan sopan. Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan. Yo nek iso miso barang gak apa-apa. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya Ronaldo, amit-amit, wes mesti ra ngarep diselingkuhi, paham to, Pak? Ketemu wong luwanang sing mripate jelalatan, amit-amit kok sampean ro sampean ngeluh siraku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan di zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana jenis cara multi level sekarang ini? Di mana kalau buat pakai anesrol wajib menang. Itu berfitnah. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan itu. Fala takdok nanawa. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergo tinggal ngerti nak wong lanang senenge wong itu sopan. Terusane faya tama allazi fi qalbi marudin. Kalau seorang perempuan bersikap sopan, mesti wong lanang pikirane ngeres. Niku pun mesti tae pangeran faya tama allazi fi qalbi napa? Mesti wong-wong lanang pikirane napa? Ngeres. Wakul nakau lam ma'rufa, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan jawab, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran semacam-macam. Ini kan tak sopan. Kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyutikuna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso, yo menisan teman-teman ngomong wakor nano buyutikuna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdona bilko. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kok kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak-hak wanita, ono wong lanang yang iso mimpin wong wedok ora dari diskriminasi, seruat. Iku hukum konti ora asal usule, pokoke ujug-ujug diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa, itu kan diskriminatif. Ngomong itu jadi imam, setengah-tengah imam itu satu makmumnya kan biye, paham ya? Makmumnya kan.
Lho kan ono solusine Gus, misale imam wis ngene-ngene, sakit sing ngarang pekeh terlalu banyak potensi solusi. Kowe iso wae tengah imami napa? Karena sambil tua tengah imami terus sampai kelahiran, apa makmume wajib ngangkat imam. Iku imame apa napa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan saja jadi imam. Kalau sering diskusi dengan yang jil, Pak Bah, apa memang nggak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan laki kan sama. Ya silakan Anda bikin faktornya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi head di tengah jalan, potensi ngelarani kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga Bapak, ya orang gawe pekiye kok usul. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu, draft lo gawe. Kira-kira sebenarnya pekiye bentuk epi. Termasuk potensi canom-nom sido-sido ataupun delok awake barang itu pikir deh. Lah kok gampang. Enggak napa? Gampang terusane napa? Ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender. Tapi nggak pikir detail-detail. Napa? Misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa. Tapi sesekti-sektinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Sak top itu potensinya diperkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan, dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi kalau sudah berbalik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama ngerti kon nanggapi kon jawab. Mungkin sing gawe aneh-aneh dene kon kangelan apa. Saya itu termasuk ulama yang paling enggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Nah kiai-kiai itu jawab. Mbok munibet, mbok khurafat, mbok kafir, mbok menapa boten jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka. Ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh kene sing kon mikir jawaban. Lah kok goblok bro ya tapi. Kulo ora goblok. Kulo ngalim mulai cilik diwarai wong alim anyar. Monggo ngalime kok terjemah dene maca budal wae iso. Paham ya? Jadi ini kita harus berpikir ya, tentang arsitek. Bukan masalah kisah, ini masalah visitasi ayam. Ini sih masalah ilmiah, masalah sains, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu visitasi nopo ayam. Ya rasa bermakna nih, jadi pakar-pakar rasa bermakna. Mereka kena maknani 6 dino. 6 dino itu resikonya tinggi. Pemenang nak 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam. Ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan pusing. Mau Big Bang, mau jutaan tahun, pemenang kan ada discovery. Kuwabe umurnya jutaan tahun. Dari proses Big Bang kemudian mengkristal jadi bumi, terus sisa-sisanya jadi magma yang terus bumi. Kabeh umurnya jutaan tahun. Pusing sampai nak ngerti sitasi ayam 6. Nah, kemudian dengan makna 1 hari 24 jam. Tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu, tidak. Saya itu beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti, termasuk dari TV, kalau tanya, Pak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Pak, yang ada visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Loh ini pentingnya ngaji di Al-Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24. Misalnya ada ayat wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000 tahun. Wa inna yauman Ainda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan itu istilah orisinil Quran. Ternyata ada yaum yang 1 yaum dihitung benda. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun dalam bahasa Arab, kalau idhofah itu tidak maknan di ainihi. Ya tidak maknan di ainihi. Berarti ka'alfi sanatin koyok ribuan tahun. Jadi malah di bahasa tahun koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini discovery dinosaurus musnah 2 juta tahun yang lalu, pusing ngomong santri dulu apa? Orang umurnya kan tua jutaan.
Begitu juga ada istilah lagi. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfan. Bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di satu hari, di hari hitungan hari itu sama dengan 50 alfan sana, sama dengan 50.000. Kalau ada ayat 50 alfa sana, artinya 50.000 tahun. Berarti ayat tadi yang ke alfi sanatin bukan 1.000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan ribuan itu ditafsirkan di ayat 50 alfa sana. Berarti ribuan tahun dengan batasan 50.000. Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan satu harinya 24 jam, zaman itu jam Yoromono. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Malah sering ini orang digawe. Malah nak mikir, amun sampean ana ulama sing waras sing gelem mikir paham gitu. Maksudnya syaratnya loro ulama ya waras ya gelem napa mikir. Lah nek gelem mikir, pokoke makna kula ngoten Gus, jadi guru kula, gurune takoki ya makna kula pokoke ngoten anut guru. Iku gak gelem mikir. Tapi nak ditetir rapati juga ya ora mikir tambah ruwet. Makanya kalau kayak begitu-begitu itu udah usah. Mulane kanjeng Nabi kula sering matur teng ngaji mriki. Kanjeng Nabi nanti dawuh, aku iku bangga dadi nabi. Mergo sing roh dina Jumat iku wong Yahudi ku roh tapi kacek sedina, kliwaten. Wong Yahudi darani hari Setu napa hari Sabat niku hari Jumat. Diarani hari sucinya mereka. Jadi wong Yahudi kepinginnya ya dina Jumat. Tapi entuke dina napa? Setu. Luwih dina. Jadi kata Nabi, aku itu nabi sing bejo, yaitu roh dina Jumat. Terus sampean kan, roh dina Jumat kok bejo, hampir berkemet apa? Wah, goblok orang itu teori ilmiahnya panjang. Jadi pun ada ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung astawani, wasawalis, warroabe. Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, koma sekian detik, koma 0 sekian on, itu sekon, itu dihitung. Kalau yang nopo lah detail yang 0, sekian on, itu kalau kali berjuta-juta tahun, itu bisa sampai nopo? Dari sampai nopo? Contoh yang paling mutakhir teng Al-Quran. Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan Samsiyah niku hanya wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina, hanya 300 tahun. Tapi hitungan Komariah wasdadu bid'ah. Berarti versi Samsiyah itu pinten 300 tahun. Nah versi Komariah lebih 9. Itu permainan ilmu falak kelas tinggi. Ternyata setelah dihitung, karena rata-rata 1 tahun misalnya terpaut 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya kalau rutin ini kan gak roh falak. Ya ilmu liane lah gak roh, tapi podo aja. Jadi podo aja. Ya roh falak, ya roh peke, ya roh boy. Bagaimana cara dibeli duit malah roh. Nah tawakal udah pinter. Wong melarat itu caranya tawakal udah pinter. Ada tawakal ilmu paling murah meriah, gak beruang bisa ngelakoni gampang. Kan sakit dihitung, meskipun kita ada ahli falak sakit dihitung. Bulan Samsiyah itu kan sering 28, tapi maksimal 31 ya kadang 31, tapi sering 28. Nah bulan Komariah cepat selesai, karena sering 29, gak mungkin 31. 31 itu tidak mungkin, 29 terus. Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat. Biar gampang ada tanggalan umum televisi, tanggalan bulan pas 29, rawit kasih orang dino. 29 sering, ono tambahan apa? Apa mana nak Ramadan tuh sering milih apa? 29. Paham? Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian Samsiyah lebih lambat dibanding Komariah. Lah sebab itu terpautnya kalau
per 300 tahun itu sampai 9. Sakit di logika. Lah sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ngendikan, aku nggawe langit bumi tak mulai dina Ahad. Ta akhiru sa'atin min yaumil Jumat. Ngendikane pangeran hadis qudsi niku, akhiru sa'atin min yaumil Jumat. Wa khalaqtu Adam fi akhiri sa'atin min yaumil Jumat. Mulane manusa digawe ra sempurna, mergo pangeran mesti kesusu. Mergo waktune mentre. Jadi kalau cerita Anggrek Darmo, kenapa? Yang cerita tentang Prambanan, proses itu terlalu jauh ngoten niku. Mulane gawene rada awur-awuran mergo kesu. Jare ne wong Yahudi pangeran bagawe langit bumi detail kesel. Napa? Kesel pangeran istirahat dina napa? Sabtu. Mulane wong Yahudi gawe dina Setu, dina prei istirahat. Mergo pangeran pasti kok capek. Lho Yahudi ono bener ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi ra visitasi. Ayam berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari 7 itu dikemanakan? Yang nomor? Yang 7. Paham ya? Nah cara kula itu bener Quran orang mungkin dina itu ora mungkin. Sing sitok itu bonus ora pas diitung. Ngeten kok jangan belum sampean ngerti ilmu Pak. Ngeten. Masih diitung pikir. Kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah, sama-sama di geografis bumi yang diliwati Khatul Istiwa. Sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam. Sehingga kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu. Coba Anda sekarang andaikan hidup di kutub utara atau kutub selatan. Itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam. Siang toh, malamnya kadang 13 jam. Makanya definisi kalau satu hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang dilewati Khatul Istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di barat, wah kadang kosong itu nganti 14 jam. Ini pentingnya itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedina mesti 14 jam teori bodoh. Atau hanya berlaku di daerah tertentu yaitu yang dilewati Khatul Istiwa, karena kita ini kebenaran sama Mekah. Maka Indonesia itu akeh Islamnya menawa yang berkepodo. Lah kelewatan betul. Akhirnya kiblat kita ya enak madhep ngulon ra usah koyo Abu Nawas. Cek madhep ngulon ngetan apa? Maksudnya ngeten nih. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika wong Islam modern, wong kafir yang modern, podo modernnya. Bumi itu kan bulat-bulat. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika. Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita. Makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang. Pokoknya total. Pokoknya total. Kita dengan Amerika itu terpautnya apa? Total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya 8. Kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita. Kowe iku madhep ngulon jodok Ka'bah, madhep ngetan jodok Ka'bah. Sebuah batas arah itu wajib ada. Itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah, misalnya pos tengah bawah sama pas tengah atas, kamu menuju lewat barat ya boleh, lewat timur ya apa? Boleh. Mulane sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia, di Cina itu di provinsi Qinghai nopo-nopo niku wonten masjid sing kiblate membelakangi Ka'bah. Jadi beda pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalar secara nopo ilmu astronomi, ilmu falak, tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada arah. Lalu kalau nanti ceritanya Abu Nawas orang falak, duwe tonggo profesor falak, diceritani bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, aku mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat. Jadi Abu Nawas misalnya melaku kok terus mau itu terus ujung-ujung dia kayak seperti mergo bumi bulat. Lalu suatu saat profesor falak itu kemalingan, malingnya melayu morong-etan. Abu Nawas tolong kejarkan maling itu. Abu Nawas melayu moro-moro. Abu Nawas malingnya melayu kayak sampai kok melayu. Jarimu bumi bulat-bulat kok ayo ketemu.
Dari saiki nak bedak maling ora perlu nak maling ulon bedak maju napa? Ulon. Mergo bumi napa? Kira ahli falak kurang ajar, guna ilmu tiga pelecehan. Tapi memang teorinya begitu. Kalau balik ke 6 hari. Andai kan kita tidak dalam posisi yang di khotul istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai betul? Nggak sampai 7 hari, nggak perlu sampai apa? Coba sekarang kalau dihitung jam, akumulasinya kan beda dengan kita. Kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malah mau tangan. Coba sampean bayangkan. Lah saiki misalnya posone wong kutub, ana srengenge mau ben 3 mosok ra buka tahun. Paham ya? Utawa ora kapoto, bumi terus ora tau apa. Srengenge. Mulane peke-peke sing dimulai min tulu isamsi ila grupi samsi. Saiki ning kutub ora tau ana tulu samsi. Bengi terus padahal foto ora wajib bengi misalnya. Agak wajib foto. Sekarang alhamdulillah kalau termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu. Kalau sering tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya puasanya daerah yang tidak ada tulu samsi. Itu cara menghitung gimana? Dimulai dari jam berapa? Lah nonton teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final. Lah ngono dino setu iku ora tiga dino mulai dari kanjeng Nabi ya iku kok lho setu ora dino bener kan dong sing dino gitu apa? Ya paham ya. Wong dino luwihan kok dinggo ngoten maksude. Kok dianggap napa? Dino. Paham ya? Lah sampean pas kanjeng Nabi ngendikan ngono ya ora paham ngenteni diterangno, nyerepot wong awam ngenteni diterangno. Saking kanjeng Nabi itu, Nabi ne bangga, umat tidak bangga ora paham. Repot napa? Padahal kalau Nabi senang banget, aku Nabi senang tenang. Mereka diparingi pangeran untuk dino. Wah, adol tak dengan Nasrani, Nasrani kesasar. Dinane keluar, wong Yahudi kesasar. Dinane apa? Keluar. Itu menurut logika falak mungkin. Apalagi kalau kamu ngitung detek, ngitung tadi kayak sawani, sawales, nanti ngitung mati. Logikanya memang begitu. Lah sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati khotul istiwa. Sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang foto itu gimana? Mulai misalnya minal fadri sodik sampai guru-guru samsi. Ya kita enak guru-guru samsi buka. Wong Mekah untuk bukanya guru-guru. Tapi bagaimana satu daerah di mana guru samsi itu sangat lambat? Sampai coba misalnya sampai neng kutub utara atau selatan. Pas neng kutub selatan posisi matahari lagi neng daerah kawasan utara. Itu apa neng kutub utara matahari lagi neng posisi kawasan selatan. Iso beban gue seringnya kangen. Paham ya? Wong kados teng Indonesia mawon tiyang awam petani niteni, kadang panas ter, gotenge pas go dhuwur, kadang rodok melingkar nganan, kadang rodok melingkar kiri. Wong tenge ra normal dalam sejarah dunia mau ping 3, termasuk karena merwati Ashabul Kahfi. Kabupaten mana sih teman-teman? Paham ya? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarikh konvensional, yaitu mintul isamsi, ila gurubis samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian bulan. Kalau matahari ada kutub, itu leleh kabeh. Baru kayak no itu baru kayak diliwati nopo matahari. Makanya dari pangeran sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Wa idzal biharu sujirat wa idzal biharu fujirat. Ini dikatakan ulama-ulama itu ditebak kalau sistem matahari rusak ini wa idzal biharu fujirat ketika lautan itu tumpah ruah. Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair daratan akan habis tenggelam oleh nopo lautan karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah nopo daratan. Tapi kalau dalam teorinya Quran mengaku itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal. Jadi kemarin matahari berdampalan untuk kutub utara, kutub selatan. Akhirnya es itu nopo leleh. Setelah leleh sedanten kata Al-Quran tingkat
ketinggian matahari dikurangi drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk wa'idal bihar rusut jika terus terbakar. Jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, fujirat. Fujirat itu dari kata takdir. Waktu fujirat anda rohilalah takdir. Jadi prosesnya fujirat dulu, melimpah ruah, yaitu kayak tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Fujirat. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu berarti benar teori Kanjeng Nabi bahwa untuk mengatakan hari sampai 7 itu perlu dipertanyakan. Hari yang resmi menurut Quran ya namun visitasi apa? Berarti yang satu ini masalah. Ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi. Karena kalau kecil nanti saya yo bingung seminggu jare 8 dino, jare wong kuno 7 dino maksudnya piye ora jelas. Mergo Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 7 hari. Lah anak wong kuno darani seminggu iku 8 dino ngenteni engko Ahad. Nah. Ana anggar mitoni mayit iku nak tenggene daerah kula prakteke 6 dino, nak teng Tuban prakteke 8 dino. Wong baru kita yang alami sekarang saja versinya beda. Lah ulama fikih mengikuti standar yang dilewati khatul istiwa, termasuk kaifiyatul wukuf, ya, termasuk kaifiyatul. Misalnya begini, kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laili wan nahar. Ngukurnya gampang, mau ada betul istiwa. Kalau masuk Arafah qabla ghurubi syamsi, kemudian diam di Arafah sampai isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laili wan nahar. Karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Delala fikih kita itu sama dengan di Mekah. Jadi Kanjeng Nabi pas ngendikan disunatno jam'u bainal laili wan nahar gampang kan. Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara dan kutub selatan. Ngenteni ora suwi. Wong ngenteni nino suwi niku to lho. Paham ya? Lah untungnya Mekah itu dalam geografis yang dilewati khatul istiwa. Lah nak ngoten permasalahan yang ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu get. Lah jenengan bodoh iku kecok gak melok ruwet mikir. Ana wong muni dina 7 dina ya percaya, ana sing muni 6 dina kena percaya. Penting gak tanggal urutan wis pokoke percaya gampang dadi ora ruwet ora apa. Nah, kalau pulau sebagai ulama di sini mikir bagian loro. Orang mesti gaji bagian apa? Saya itu berapa kitab sing tak baca. Kenapa hari itu 7 sementara Quran disitati apa? Wis kitab macam-macam, ono sing ngitung ala-alane, ono sing ngitung ala-ala, ono sing ngitung tebak-tebakan asal ngomong kok iso jawab wong akeh. Kita harus milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu yang position itu yang bisa dihitung itu untuk menghitung bumi itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya itu tidak ahli falak tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari kemudian dihitung dengan ardul balat itu bisa tepat sekali. Makanya sekarang semenjak orang-orang pinter navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu yaumar rasul kiblat. Jadi di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia yaumar rasul kiblat itu rata-rata jam 4. Ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak. Itu nanti di tanggal tertentu ada, di tanggal tertentu, di menit tertentu detail itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Dan saat itu orang membenarkan kiblat semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah. Itu bisa dihitung secara GPS. Dan orang dulu juga bisa ngitung pakai teori ardul balat itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat. Ora usah koyo mitos Kali Jogo atau Sultan Agung. Duwe gua ning Asem sing arahe ning Ka'bah. Menara Masjid Demak itu miring melengkung. Wali Songo itu ora roh falak. Akhirnya Kali Jogo kon nyenteng Demak nganti Mekah. Oleh narik ke Banter akhirnya miring. Terus wonten mitos Mbah Bolong. Tenggene pinggir Sunan Ampel ana makome Mbah Bolong mbok pitu kok. Jenenge Mbah napa? Mbah Bolong itu santri ugus nangane salat sunat. Nek Mustofa para nemen salat sunat. Dene ada santri sing lagi sinau falak.
Wong goblok sampean salat. Salat itu mesti ditampa. Lah kok iso? Lah berarti mesti bener gak madhep bae. Iso wae madhep ngetan yo. Zaman dhisik itu kiblat itu masalah. Napa? Pertama ana Islam. Wong Mbah Bola ku gak trimo jual tuwe kok terus lho kagak ketok. Lah nek digelari Mbah, gone jual tembok nganti bola nyusul kancane iku lho kagak. Aku wali rasa ngono ya ora. Artinya dulu menemukan kiblat itu macam pakai kasut begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kaji-kaji si ragil sinau ini kutu kesajadah yang orang pulau itu sono kepase, itu selera rendah, mentang-mentang di duit, mau mikir mentang-mentang apa? Itu kutu tobat nih, mari orang Islam bodoh nggak tahu masalah diseder. Tuku gampang tuh terus mikir orang pulau itu sono kompase, pak. Rusak Islam ya ngoten. Artinya ndekne ngono lah ora ngajak-ngajak Gus biasa mikir karo kula. Sebetulnya ada sarana itu niku ya marodil itu. Mulane saniki paham ya. Citasi ayam. Kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari? Saya bilang enggak ada kata 6 hari. Yang ada di Quran citasi ayam. Paham ya? Visitasi apa? Makanya kalau ikut menerjemah itu jarang saya menerjemah visitasi ayat itu 6 hari. Untuk netral 6 masa. 6 masa berbiaya karpet aja. Pokoknya saya menghindari kata 6 apa? Nah 6 masa itu bukan 6 tahapan, bukan 6 masa. Pokoknya saya termasuk orang yang menghindari menerjemah 6 apa? Nah antar wong pinter apa karpet. Nah sampai kan wong pinter. Roy yaumun artinya apa? Paham ya? Tadi sudah banyak perbandingan, ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'al sinawa. Juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina nawa. Berarti ka'al sanate tidak 1000 tahun tapi ribuan tahun. Dan itu bisa artinya khamsina alfan 50 itu. Wah, ada. Jadi ini pentingnya ngaji. Sampai bisa melogika itu. Sampai kait-kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari, rembulan terpaut berapa, dalam geobumi yang GPS-nya tinggi itu berapa, misalnya kalau Eropa berapa. Makanya bisa dihitung, kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada, kecil sekali karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari, jadi buminya padat dekat. Antene ku tropis, buminya ya gerowong-gerowong. Nanti orang tidak gini apa? Itu di logikanya lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa dilogika tingkat kekeroposannya dan kepada tanya. Saja nih berapa itu teman-teman yang itu. Cuma santri udah roblas, akhirnya kalah kakean, paham ya? Lalu kudu tobat, santri sing bodoh teman-teman. Mungkin sering ketemu pakar-pakar orang kita bodoh, berkumpul alhamdulillah orang bodoh teman-teman tadi paham. Lah santri atau mikir perlu GPS terus waket opo. Mereka biasa menjadi itu atau mikir butuh tobat. Saatnya Quran itu ilmiah sekali. Makanya Quran bilang di citati nopo dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa? Langgetikannya Nabi ternyata dino satu dino rakan. Berarti saja yang resmi tetap hanya 6. Nah, kenapa satu hilang? Ya logikanya tadi sampai bisa bayangkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam, siang 12, malam 12. Tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara, kutub selatan. Mereka akan bilang itu bunyi terus langsung ini. Dan terus ironi nanti misalnya, bunyinya dia. Dan terus nak poso dia. Nah sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rabitatul Alam Al-Islami dari konvensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih bagaimana puasanya orang kutub utara, kutub nomor. Dan saya meskipun muda termasuk yang ikut ya Pak. Ya akhirnya di sinau mati. Tapi ono sukma ya sinau padha wong pinter cepet pinter, Pak. Kan kalau sing takok Gus maknane opo? Wong ngajak debat kok maknane ra tok. Itu kalau wong umum dene modal terjemah de bantah-bantahan sing maca kitab budul ora sambung. Kan kok berbicara bantah teman-teman ilmune padha sing bantah-bantahan. Saya kira saya tahan dulu. Orang apa? Kamu ngajak apa? Keruwetan, kenapa? Ya kasus ni wow.
kan diskriminatif. Masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminatif gini-gini. Lah ya kamu bikin draft dulu, oke. Dulu teknisnya kayak apa kalau perempuan jadi imam? Misalnya di tengah-tengah imam dia ses atau ngelarani tinggal itu formatnya terus piye? Apa syaratnya sing elek mau jadi sing sujud ra usah didelok, apa sing ayu oleh mau imammu kuwe dido salat ta ora? Iku pikir sik Pak, bener. Ternyata ruwet ya, itu ruwet itu selesai nose. Ojo bujuk-bujuk berderana, ada kesamaan apa? Kayak enak ngomong disimpul pelang-pelang. Abi agama jadi pikir, kalau perempuan jadi imam, itu potensi kegagalan makmum itu tinggi. Mereka wong itu rasa sekedar batal sholat, melayu barang. Mereka isen, paham ya? Lah kok nak misalnya kejubratan, sebagian ngepel, apa? Itu pikir barang, paham? Tapi pinter-pinter gue, pinter Nabi Muhammad. Jadi tingkat resikonya tinggi. Misalnya tengah-tengah sholat itu potensinya tidak sekedar dia batal karena perempuan itu memalu dia akan lari. Sudah lari meninggalkan bercak darah nanti yang imami siapa di bagian ngerti? Mau nanti undang-undangnya perlu itu nak imami Mustafa mesti aman. Orang Arab apa? Jelas. Lah soal misalnya ngentut wah itu bodoh ini menengah aja. Wong cara pekenak imame bodoh ini makmumnya tetap sah. Mesti bila bodoh ini tetap jujur. Wong kata imam di cerita pulau-pulau nah di imam ini junub lali. Tapi menengah itu tiba jadi perkara. Nggak kata itu yang junub. Kasus najis bolak-balik. Pulau sarung pulau najis itu selalu tak bengi imam ini beling salah nih ngomong. Orang tak umum no kerja. Karena kalau diumumkan terjadi kegaduhan, apalagi sholat Jumat. Ngulon Pak Kiai, kancane Kiai, sering loh terjadi. Jumatan mau rasa, ngulon nggak bertarung nasi, lali rasa. Lagi diumum loh, ojo terus mari gaduh. Mencari pangeran itu nak rasa itu sah. Padahal ngomong orang roh, cangkem mau tak ikhlas berarti gak sanggup. Kau yang rugian aku tak kira apa? Roh. Akhirnya pulau pribadi ada dua kok, kalau saya dari pisan. Ya saya kan harus ada karena sekarang saya posisinya. Makanya dari konco pulau, oke lucu Gus. Wong bodoh dimaklumi terus, angger batal syarat roh. Jadi pulau roh rugi atau raro atau batal. Itu kan sering ada kejadian, tapi kalau perempuan tidak bisa, perempuan diwakak pemalu, kalau ngimami tentu dia akan lari. Kalau lari terburu-buru potensi vibrasi masjid tinggi. Nanti ada masalah baru lagi. Imaman yang kena set hukum media. Langsung digenteni piung, bukan imamnya orang set. Berarti formasinya ini, makmum mundur, terus orang imam, makmum tinggal di. Mereka langsung posisinya pengimaman, mereka mereka tak ingin najis kena keruwetan. Jadi wong pinter-pinter jebule bodoh, sing di pendapat ngono iku pinter tapi napa? Lah santri ra paham, diomong kesamaan gender ngeluh ya. Malah takut sih, mana nih gender kok. Nah, kalau bolak-balik di DPR Rembang ini kasusnya, kan banyak kiai yang jadi DPR dari P3 dari PKB. Nah, sing kok Golkar kadang kan alumni UGM bawa karena engkek nganggo bahasa sampok. Akhirnya sidang rasi berdebat. Angger sing bahasa engkek, sesek wakile biasa. Bareng diterangno, misalnya bahasa Islam artinya enggak ngono ora wis ora aneh. Lah, kadang-kadang kiai yo izin mergo amen ra paham izin. Suwe-suwe suatu saat males ya, sering nganggo istilah bahasa Arab. Gentenan sing alumni UGM ra paham. Bayai artinya nopo? Ya, gentenan akhirnya satu. Kapan merumuskan masalah rakyat aman bakat gengsi? Jadi sing kita engkek nganggo bahasa Inggris ya ini ra paham. Suwe diwales nganggo bahasa Arab. Sing kono apa? Apa? Nek kerja cantik stop. Stop itu makna artinya apa sih terang? Ya ruwet. Nah, ngono udah mikir rakyat, mikir apa? Bang, jadi masalah 6 hari itu masalah yang final. Sampai tidak usah bandingkan kenapa hari faktanya 7 hari. Mergo tentu dino apa? Luwian. Itu secara ilmiah itu bulat. Apalagi setelah dihitung tadi apa? Yang posisi di kutub utara, kutub selatan yang tidak dilewati khotul apa? Menurut terus lagi. Mangkana yuridul hayatad dunya. Fala Allah katarikum ba'da ma yuha ilaika.
Fala lakam nomono sira ya Muhammad putarikun wong sing ninggal. Ba'do maing sebagiane perkara yuka kang den wahya napa ma ile kamaring sira. Fala tubal digho mongko ora gelem nyampekno sira ing wong akeh iya ya ing mayu ka ilaika. Litaha munihim krana le nyepelekno kufar bihi kelawan mayu ka ilaika. Wado iku lan iku dadi rupek bi sebab tahawunihim bihi utawa bihi sebab ikilah tarku apa sodru apa dodo sira ditilawati oleh kelawan maca ning mayu faile kali mengatasi kufar. Jangan-jangan mas bagian wahyu tidak kamu sampaikan karena kamu takut didustakan li ajli ayyakum krana arah yang kamu tak sapa kufar laula unzila alaihi kanjun boyo teturuna alaihi ngatasi Muhammad apa kanjun apa gedung auta teko ma'al serta Muhammad sapa malakun sapa malaikat yusad diurukan benerna sapa malaikat ku ing Muhammad kamat tarafna kaya oleh jaluk kita kaya oleh nuntut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.